Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ashabul Kahfi adalah kisah yang menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mempertahankan keimanannya. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua Rajib sekitar 8 km dari Aman, Yordania, karena melarikan diri dari kekejaman Raja Dikianus. Pada saat itu sang raja memerintahkan untuk membunuh orang yang menolak menyembah berhala. Ia ingin mengembalikan ajaran agama Romawi kuno. Ini dikisahkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi dan juga di Alkitab. Arti dari Al-Kahfi adalah gua. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi surah yang ke-18. Salah satunya pada surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Dahulu diceritakan seorang raja penyembah berhala dari Romawi bernama Dikianus menyerbu kota Efesus. Akibatnya kekuasaan berpindah secara paksa di bawah mereka. Secara otomatis rakyatnya diwajibkan mematuhi semua peraturan yang mereka tetapkan baik berupa positif atau negatif. Banyak yang tidak setuju termasuk Ashabul Kahfi. Akibatnya mereka mati-matian menentang karena dipaksa menganut ajarannya. Mereka pun lari sampai akhirnya menemukan sebuah gua dan memasukinya untuk berlindung. Ashabul Kahfi dikatakan terdiri dari 7 orang pemuda bernama Kastunus, Martinus, Maxalmena, Danimus, Bairunus, Tamlika, dan Yatbunus. Kisah 7 orang pemuda ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-26. Namun demikian, jumlah pemuda ini masih terdapat perdebatan, tapi yang paling terkenal ada 7 termasuk peliharaannya. Tertulis dalam buku kisah-kisah dalam Surah Al-Kahfi tahun 2019 karya Angga Mulyana menyebutkan kejayaan Raja Dikianus tidak berlangsung lama hanya sekitar 3 tahun dimulai dari 249 sampai 251. Jika tidak menyembah berhala, maka pemerintah tidak segan-segan untuk membunuh dirinya dan seluruh keluarganya. Suatu saat terdengar kabar terdapat pemuda yang masih mempertahankan keyakinannya. Saat itu juga ia meminta para prajuritnya membawa pemuda itu ke hadapannya. Ketujuh pemuda yang dianggap menentang kekuasaan itu dijemput para prajurit. Sesampainya di istana, mereka langsung dihadapkan kepada raja dan ditanya mengapa menolak menyembah berhala. Raja menawarkan berbagai kenikmatan dunia mulai dari harta, tahta, maupun wanita agar mereka menyembah berhala. Namun, prinsipnya tetap sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadi Tuhan mereka. Sebenarnya versi cerita dari Ashabul Kahfi cukup banyak. Salah satunya mengatakan saat tertidur di dalam gua bersama dengan anjingnya sehingga jumlah semuanya menjadi 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun para pemuda yang untuk menuju gua di sebuah gunung jauh dari pemukiman penduduk. Sekelompok pemuda dikejar oleh bala tentara dari kerajaan dan berlari menuju Gunung Tuhayus yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Saat menuju gua, sekelompok pemuda bertemu dengan pemuda lainnya beserta anjingnya. Mereka kemudian pergi bersama untuk mempertahankan keimanan dan keselamatannya. Selama tidurnya Allah membolak-balik tubuh mereka dengan tujuan agar tidak menyatu dengan tanah. Hal ini membuat badannya tetap utuh ketika bangun. Meski tertidur cukup lama, namun sekelompok pemuda ini menganggap hanya terlelap beberapa hari karena kelelahan. Waktu tidur yang diberikan Allah kepada mereka mencapai ratusan tahun. Tentunya secara nalar ini tidaklah mungkin.
Normalnya manusia bisa bertahan dalam keadaan tanpa makan dan minum hanya sekitar 4 hari. Setelahnya manusia berisiko mengalami kematian karena kelaparan dan dehidrasi. Mereka bangun ketika mendengar suara seseorang. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 12 yang artinya, kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 19, Allah berfirman, dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Saat terbangun dari tidurnya, mereka merasa lapar dan memutuskan untuk menuju sebuah pasar yang berada tidak jauh dari gunung tempatnya bersembunyi. Selama perjalanan sekelompok pemuda ini merasa aneh dengan kondisi yang dilihatnya karena berbeda dari sebelumnya. Mereka lalu membeli makanan dengan memberikan sejumlah uang, tetapi mereka dikira seorang penipu karena uang yang dipakai sudah tidak laku lagi. Akhirnya mereka dibawa menghadap ke pemimpin. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.